Pada suatu ketika, salah seorang anak teman saya menderita flek dan gangguan pernafasan. Lalu ia hampir setiap pagi dibawa ke pinggir laut, diajak bermain di sana 1-2 jam. Dan itu rutin dilakukan hampir 1 bulan. Lalu setelah itu diperiksakan ke dokter, ternyata fleknya mulai membaik. Kemudian di kasus yang lain, ada seorang anak juga tinggal di kota, dia menderita saluran pernapasan, ada gangguan flek juga di sekitar paru-paru. Lalu orang tuanya browsing-browsing mencari informasi dan dilakukan terapi dengan menghirup udara garam. Lalu ternyata pengalaman empirik itu menunjukkan anak tersebut perlahan-lahan mulai membaik. Oke, teman-teman, ketemu di channel Sarwanto Haswardo. Kali ini saya ingin sharing informasi pengalaman empiris berkaitan manfaat dari uap garam untuk menyehatkan saluran pernafasan kita. Pengalaman empiris ini tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan sebuah penelitian yang lebih ilmiah ya. Kira-kira apa gunanya, apa manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, terutama bagi saudara-saudara kita, bagi kita semua yang mungkin punya gangguan di sekitar saluran pernapasan seperti alergi, seperti asma, seperti produksi dahak di sekitar paru-paru, dada, dan di sekitar leher yang mungkin berlebihan, yang kemudian secara alamiah kita melakukan terapi sendiri dengan menghirup udara atau uap yang bercampur dengan garam. Termasuk juga mungkin teman-teman yang mungkin mengalami sedang flu, pilek, batuk, yang di malam hari kemudian terjadi hidung bumpet, sulit bernafas, lalu kemudian memanaskan air, dan kemudian gangguan hidung tersumbat tadi perlahan-lahan mulai membaik. Oke, pada kali ini saya akan mencoba mempraktekkan berbagai pengalaman empirik itu, berbagai cerita-cerita, tentu saja ini kesaksian-kesaksian yang nyata itu ya di sekitar kita. Bagaimana manfaat garam dapur ini ya bisa membantu menyehatkan saluran pernafasan kita. Terutama bagi teman-teman perokok, kita juga sering mendapatkan produksi dahak ya di rongga saluran pernapasan kita itu sering berlebih. Ini garam dapur. Kemudian bagi teman-teman juga atau kita semua yang tinggal di daerah perkotaan yang mungkin tingkat polusinya sedemikian tinggi, kita menghirup udara yang kurang bersih, itu juga bisa berakibat terganggunya saluran pernapasan kita. Mungkin pada pagi hari akan muncul dahak dan tentu saja juga sesak nafas dan sebagainya. Oke teman-teman, saya praktekkan ya bagaimana terapi uap garam ini yang bisa membantu saluran pernapasan kita yang mungkin ada sedikit masalah, atau bisa juga dilakukan secara rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk menjaga kebersihan atau kesehatan di saluran pernapasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan pesan saya juga iklannya jangan di skip ya, jangan dilewati, silakan ditonton sehingga saya sebagai konten kreator akan punya biaya untuk membuat video-video selanjutnya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mula-mula kita masukkan 1 sendok ini ya, 1 sendok ini kita masukkan ke satu tempat yang sudah kita bersihkan ya, dan kemudian kita siramkan dengan air panas. Ini air panas yang sudah mendidih teman-teman, air yang sudah mendidih ini kelihatan kan uapnya. Ini air yang sudah kita didihkan, lalu kita aduk-aduk sebentar ya, kita aduk-aduk. Soal ukuran garamnya ya kita kira-kira aja, kira-kira 1 sendok makan. Ini mendidih, udah larut ya garamnya ya. Lalu kemudian kita tambahkan air dingin. Nah, air dingin ini harus entah itu air mineral atau air yang sudah matang ya. Udah, yang penting sudah berkurang panasnya dan ada uapnya ada, karena uap inilah yang nanti akan kita hirup teman-teman. Nah setelah ini kita hirup kita dengarkan di sekitar saluran pernapasan kita begini kurang lebih 30 menit. Nah kemudian biar hirupan kita lebih maksimal, kita gunakan handuk, kita tutupkan
di kepala ya. Lalu ini kita masukkan teman-teman. Nah, kita masukkan, kita taruh di depan hidung kita, lalu hirup dalam-dalam ya, lalu hembuskan, hirup dalam-dalam, hembuskan, dan lakukan ini selama kurang lebih 30 menit. Posisikan hidung di depan persis ya, di depan persis air ya, di depan persis air, jadi uapnya bisa ini sampai sini, sehingga uap air garam ini bisa terhirup oleh kita. Lakukan kurang lebih 30 menit, lalu setelah 30 menit Anda hentikan, lalu bisa diulangi lagi sekali 2 kali. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin tips ini sekiranya Anda berminat bisa dicoba ya. Treatment ini juga bisa membantu lebih mensehatkan lagi kalau mungkin ada gangguan, ada kotoran-kotoran, debu, kemudian bakteri, virus dan sebagainya. Karena seperti kita ketahui bahwa garam ini, uap air garam ini sangat besar sekali manfaatnya untuk membunuh bakteri ya, kemudian kuman dan mungkin selain ini ada penjelasan lain berdasarkan catatan-catatan saya yang bisa saya sampaikan, bahwa sebagaimana dimuat di sebuah media terkenal di Amerika bahwa garam ini, garam dapur ini ya, ini kalau kita konsumsinya berlebihan, ini juga akan mengganggu sistem peredaran pembuluh darah kita. Yang biasanya orang yang banyak konsumsi garam berlebihan itu bisa memicu timbulnya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Namun ternyata garam ini sangat diperlukan untuk membantu menyehatkan saluran pernafasan kita. Sebagaimana pernah dilakukan dengan sistem haloterapi, merupakan metode pengobatan alternatif di Eropa Timur. Ini pernah melakukan terapi kepada masyarakat setempat dengan melakukan seperti ini tadi, tapi metodenya ada yang menggunakan semacam ruang sauna, ada yang menggunakan dengan masuk di dalam satu gua itu ya, yang didesain sedemikian rupa dengan masuk gua. Kemudian dan di Cina terapi semacam ini dilakukan juga, dan ongkosnya ternyata tidak murah. Satu orang harus membayar 800.000 kalau dirupiahkan ya, hanya untuk melakukan terapi penyehatan saluran pernafasan. Nah, kalau Anda kebetulan menyaksikan di informasi yang lain, entah di YouTube atau di internet, ada juga yang melakukan terapi dengan memasukkan air garam ini ke dalam saluran hidung kita, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Namun saya untuk mencoba sampai itu saya masih belum bisa ya. Tentu kita harus punya keberanian tersendiri untuk melakukan pembersihan dengan air garam di sekitar saluran hidung kita, saluran pernafasan kita, terutama di area sekitar hidung. Nah, ini penjelasannya seperti ini teman-teman, saya kutip aja ya. Salah satu aktivitas penting dalam menjaga kesehatan indera penciuman adalah irigasi nasal atau pencucian hidung, yakni memasukkan air atau larutan garam atau ke saluran hidung. Larutan yang biasanya digunakan adalah larutan garam hipotonik atau isotonik, hipertonik, ringer, laktat maupun air laut. Pemberiannya dapat dilakukan dengan cara meneteskan, mengalirkan, atau menyemprotkan larutan tersebut ke dalam lubang hidung dengan berbagai macam alat seperti neti pot, penyemprot karet, semprotan hidung, serta alat irigasi hidung lainnya. Jadi seperti sawah ya, jadi kita ada irigasi hidung dialirkan dengan air garam, maksudnya supaya bakteri, kuman di sekitar hidung itu bisa kita bersihkan. Sejalan dengan dialirkannya cairan di rongga hidung, produksi cairan dan kelembapan rongga hidung mudah dikendalikan sehingga berkumpulnya kuman bakteri dapat dicegah. Kandungan ion-ion dalam cairan pembersih juga menurutnya memberi manfaat tersendiri seperti membantu perbaikan sel selama proses radang, mencegah kerusakan sel, menurunkan kekentalan dahak, serta mengurangi kematian sel epitel. Oke teman-teman, jadi ini sekitar tambahan saja. Intinya terapi dengan menggunakan uap air garam ini kalau kiranya Anda berminat bisa dicoba, dan saya juga sudah lama ya mempraktekkan ini. Misalkan sedang flu, batuk, hidung tersumbat, malam saja sulit tidur ya. Nah, ketika sulit tidur itu kemudian memanaskan air, kemudian kita masukkan garam lalu kita uapi, ternyata plong
bisa sumbatan di hidung kita bisa berkurang. Dan satu tips juga teman-teman, kalau hidung bumbet, tersumbat, kemudian Anda sulit tidur, usahakan posisi tidurnya, posisi kepala itu lebih tinggi daripada dada. Jadi bisa agak diganjal bantal agak tinggi sedikit ya, meskipun sebenarnya kurang bagus juga kita tidur terlalu tinggi, bantal itu kurang bagus. Tapi dalam kondisi terpaksa karena hidung tersumbat itu bisa dilakukan, dan itu bisa membantu Anda sehingga tidur Anda bisa nyenyak dan tidak terganggu oleh saluran pernapasan yang tersengal-sengal. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman sharing informasi terapi uap air garam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saja banyak kekurangan ya penyampaian ini, saya mohon maaf. Oke, jumpa kembali di video yang akan datang. Salam sehat untuk Anda, untuk keluarga Anda dan orang-orang terdekat di sekitar Anda. Thank you.